Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Hari ini kita, warga Gemim, Bukit Karmel, Batu Kota, kembali kita diingatkan untuk mengambil bagian duduk sehidangan dalam firman lewat ibadah kolom 1 sampai kolom 15 yang ada di Jemaat Bukit Karmel, Batu Kota. Mari orang semua siapkan hati, pikiran kita untuk beribadah. Siapkan alat-alat ibadah, perlengkapan ibadah, Alkitab, dan semua akan mengambil bagian membaca Alkitab. Dan juga tentu siapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, saya undang berdiri sambil kita melakukan Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga, Engkau sungguh baik, yang menyatakan kesetiaan yang tidak berkesudahan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Hari lepas hari, Engkau menuntun kami dimanapun kami pergi dan berada. Kesempatan indah Engkau telah berikan bagi kami di malam ini, sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa, Gemim Bukit Karmel, Batu Kota, lewat ibadah kolom 1 sampai kolom 15, Engkau mendidik kami semua ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya ibadah pada malam ini boleh jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita lakukan bersama, pegang tanganku, ku ingin selalu dekat padamu.
Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Kesempatan ini Engkau telah berikan bagi kami, sambil juga kami memahami betapa hidup ini tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena terkadang kami melakukan hal yang Engkau tidak inginkan, baik di dalam tutur kata perilaku kami, yang terkadang menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, pengurapan berlaku bagi kami semua, dan biar kami hidup kudus di hadapan-Mu, tidak melakukan hal yang mendatangkan dosa dalam pribadi dan keluarga kami. Dan kami sungguh percaya, tidak ada jalan lain bagi kami, kalaupun kami sudah terjerat dalam lumpur kebinasaan, dalam dosa, kami harus datang kepadamu, mau menjumpai Engkau lewat penyesalan, pengakuan akan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lakukan bersama, ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Tiba saja kita akan belajar firman, membaca Alkitab. Mari kita pusatkan perhatian kita untuk memohon kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kita, supaya apa yang kita baca dengar bersama akan menjadikan kita semua hidup baru di dalam Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, suluh dan pelita, pedoman dalam perjalanan hidup ini. Karena hidup ini sungguh tidak berarti tanpa firman. Dan oleh karena firman-Mu, hidup kami berarti dan berharga di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bagian Alkitab yang kita baca untuk sepanjang minggu ini dari Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 menjadi bacaan Gereja Masih Injil Minahasa di sepanjang minggu ini. Dengarkanlah firman Tuhan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu ibumu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman yang boleh kita baca dengan bersama di kesempatan yang indah pada malam ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga Jemaat Gemim Bukit Karmel, Batu Kota, kolom 1 sampai 15. Kita bersyukur pada malam ini bahwa Tuhan Allah kita sungguh baik yang telah memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk senantiasa rindu berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan itu boleh kita alami, rasakan ketika kita mengalami hari hidup ini bersama dengan Tuhan. Hidup ini tidak berharga, tidak berarti kalau orang selalu mengandalkan tentang kekuatan dan kemampuan kita. Nah, itulah sebabnya selagi Tuhan berikan nafas sehat kuat, mari orang andalkan Tuhan, karena dialah yang kita hormati, kita hargai dalam kehidupan ini. Sehingga segala sesuatu yang boleh kita alami dalam kehidupan, kita menaruh percaya semuanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan semata. Sehingga segala sesuatu yang kita jalani tanpa Tuhan tentu tidak berarti. Perenungan kita saya ambil dari satu ayat bacaan kita, yaitu ayat yang ke-12 dari Keluaran pasal 20 ini. Jadi ayat yang ke-12 yang boleh kita baca dan kita dengarkan tadi, ayat yang ke-12 dari Keluaran 20. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jemaat Tuhan, ayat ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai keluarga. Karena hubungan orang tua dan anak itu harus terbangun harmonis. Ketika orang tua merindukan anaknya menghargai dan menghormati orang tua, hargailah dan hormatilah juga anak-anak kita. Tapi juga anak, dia harus wajib menghargai dan menghormati orang tua, karena itulah ketetapan firman Tuhan yang harus dilakukan. Anak yang tidak menghargai orang tua, tidak menghormati orang tua, masa depannya suram. Jadi sekali lagi, masa depannya suram. Nah, itulah sebabnya dari ayat ini mengajak kepada kita semua, mari kita sebagai keluarga beriman untuk senantiasa saling menghargai dan menghormati antara satu dan yang lain dalam lingkup keluarga rumah tangga kita, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Hubungan akrab harmonis orang tua, suami istri, dan orang tua bersama anak
inilah yang nantinya membangun rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang diberkati. Anjuran untuk menghormati orang tua memang harus dilakukan. Jadi harus dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian firman juga Paulus telah mengingatkan dalam Efesus pasal yang ke-6, Paulus juga mengingatkan tentang bagaimana keakraban hubungan keluarga orang tua anak itu harus terbangun harmonis. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, berkata demikian, Efesus pasal 6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ini penting bagi kita dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Nah, itulah sebabnya pendidikan rumah tangga atau pendidikan agama Kristen dalam rumah tangga ini harus menjadi terdepan. Jadi sebagai rumah tangga, sebagai keluarga Kristen, kalau dalam hidup rumah tangga setiap hari tidak ada lagi pendidikan agama Kristen dalam rumah tangga atau keluarga kita tidak akan mungkin menjadi keluarga yang saling menghargai dan saling menghormati. Mengapa? Karena firman ini telah menegaskan, mulai dari Keluaran pasal 20 yang kita baca tadi, ayat yang ke-12, dan juga Efesus pasal 6 tadi, mengingatkan kita semua. Nah, itulah sebabnya ikatan cinta antara suami istri, ikatan cinta antara orang tua dan anak-anak adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan keluarga. Tanpa ikatan cinta, orang tidak akan mungkin menjadi keluarga yang saling menghargai dan menghormati, keluarga yang saling membangun, keluarga yang saling memberikan motivasi antara satu dan lain untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Sebagaimana Kidung Jemaat 451, orang pernah menyanyi lagu itu, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Jadi kalau Yesus yang menjadi andalan utama dalam hidup rumah tangga keluarga kita, dan dia adalah satu-satunya sebagai kepala dalam hidup keluarga kita, maka kita sebagai keluarga akan menjadi keluarga yang hidup tertib, hidup disiplin, hidup menjaga kerukunan antara satu dan yang lain, dan hidup saling mencintai, menghormati, sebagaimana Allah mencintai, menghargai kita sebagai ciptaan yang termulia. Itu juga kita harus lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman umat Israel dalam perjalanan mereka ketika mereka keluar dari tanah perhambaan perbudakan, tanah Mesir. Jadi ketika mereka keluar, firman Tuhan juga dari Ulangan pasal 6 mengingatkan bagaimana kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kalau kita perhatikan dari ungkapan-ungkapan firman ini, ketika umat Israel berada di tanah perjanjian, mereka diingatkan dengan firman dari pasal 6 Ulangan ayat yang keempat dan seterusnya, berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi
lambang di dagumu. Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi petunjuk firman Tuhan ini jelas mengingatkan kita semua. Pendidikan, pengajaran harus disampaikan, harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus, tidak ada batas, limit waktu. Dimanapun kita pergi dan berada, pengajaran tentang firman, pendidikan agama Kristen untuk mengajar, membentuk, mendidik anak kita menjadi anak yang berguna, anak yang memiliki masa depan yang baik, yaitu selalu berdasarkan kepada firman. Nah, itulah sebabnya sekali lagi, mari kita sebagai jemaat yang ada di rumah, lewat ibadah kolom kita pada malam ini, apa yang dibacakan tadi, baik itu dari Efesus pasal 6, Ulangan pasal 6, Keluaran pasal 20, mengingatkan kita semua, mari orang hidup untuk saling menghargai, saling menghormati, mengasihi antara satu dengan yang lain, terlebih mengasihi Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati orang semua, dan biarlah sukacita abadi senantiasa melingkupi kehidupan kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kekasih dalam Yesus Kristus, kita telah belajar di firman tadi, tentu kita akan merespon, menjawab firman ini, yang adalah petunjuk hidup baru bagi orang semua, sambil kita memberi, kita melakukan bersama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Kelimpahan berkat menjadi bagian kami seterusnya dan selamanya. Ketetapan firman-Mu mengingatkan kami semua untuk melakukannya, supaya kami tidak akan terjerat pada hal-hal yang jahat. Biarlah kami senantiasa mau hidup bersama dengan Tuhan. Terlebih firman untuk malam ini, dari Keluaran pasal 20 ayat 12, kami diingatkan untuk saling menghargai, menghormati antara satu dengan lain. Apalagi kami sebagai anak-anak, kami selalu hidup menghargai, menghormati orang tua kami. Hanya dengan menghargai dan menghormati orang tua yang percayakan untuk mengatur mendidik kami, maka masa depan kami menjadi masa depan yang membahagiakan. Kami sungguh percaya ketetapan firman itu telah diingatkan bagi umat Israel dalam perjalanan hidup mereka setelah mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah pembuangan di Mesir, dan ketika mereka berada di tanah yang berlimpah susu madu, mereka diingatkan juga lewat firman untuk bagaimana mereka mengajar kepada anak-anak untuk mencintai Tuhan lewat didikan dan pengajaran dari ketetapan firman-Mu. Bapa Surgawi, berkati kami semua jemaat yang ada di kolom 1-15 demi Bukit Karmel Batu Kota. Baik kami yang duduk bersama sebagai keluarga, suami istri, orang tua, anak, di ruangan untuk beribadah mengikuti ibadah ini. Dikuduskanlah kami semua, ataupun keluarga kami yang jauh terpisah dengan kami, maka diberkatilah mereka. Kami sungguh percaya, dalam segala kondisi dan keadaan, kami menaruh keyakinan Tuhan itu
sungguh baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih di suasana kondisi situasi COVID, pandemi COVID-19, kami sungguh mengalami keterpurukan. Berbagai kesulitan kami alami. PHK terjadi. Lapangan kerja sulit untuk menerima kami karena dibatasi dengan virus corona. Tapi kami sungguh percaya Engkau akan merencanakan yang terbaik bagi kami. Kami tidak tahu kapan Engkau merencanakan, karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itulah sebabnya kami sebagai keluarga jemaat yang ada, biar kami lebih setia untuk melakukan kehendak-Mu, untuk mengikut Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami. Karya-Mu sempurna bagi kami. Keajaiban-Mu menjadi bagian kami. Karena Engkau telah melakukan hal-hal yang tak dapat kami selami dengan kemampuan daya nalar kami manusia yang terbatas ini. Bapa Surgawi, biarlah apa yang boleh kami berikan di malam ini, Tuhan senantiasa akan memberkati kami semua, dan Engkau senantiasa memberikan kelimpahan bagi kami dari upaya dan kerja kami ketika kami berkarya sesuai dengan profesi yang Engkau telah percayakan bagi kami. Berkati kami semua, suami istri dan anak kami, berkati usaha kami masing-masing, berkati segala upaya dan usaha lewat kerja kami. Terlebih kami telah memberi persembahan, baik di lampu syukur, ucapan syukur hari ulang tahun, ucapan syukur atas segala keberhasilan, kesuksesan. Tuhan memberkati apa yang boleh kami berikan sebagai tanda terima kasih atas kebaikan-Mu. Memberkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan khusus, para pendeta, penentu semas, komisi yang ada, BPPJ, penasehat, semua yang melibatkan diri dalam pelayanan gereja diberkati semua. Terlebih anak-anak kami, saudara kami yang telah memberi diri untuk meliput semua acara minggu lewat virtual ini. Tuhan berkati semua mereka sebagai tim multimedia yang ada di Bukit Karmel. Diberkati masa muda mereka, keluarga mereka, masa depan harapan mereka. Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Bapa Surgawi, kami sungguh percaya bersama dengan Tuhan kehidupan kami sungguh berarti dan berharga. Dan biar kami senantiasa membangun hubungan akrab dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan sesama kami. Terlebih kami mulai dari hidup rumah tangga keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, Engkau mendengarkan doa pribadi kami, doa keluarga kami di saat ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mendengarkan segala doa pergumulan kami yang boleh kami sampaikan di malam ini. Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Kita ucapkan doa ini di rumah kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, kuduskan namamu, agar kerjaanmu jadilah kehendakmu seperti di sorga. Pada hari ini makan kami secukupnya, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan lupa kami percobaan, bebaskan kami daripada yang jahat, kami punya kerjaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup ibadah diundang berdiri. Kita lakukan bersama Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati orang semua. Biarlah sukacita dari Tuhan selalu melimpahi kehidupan kita di hari lepas hari dalam pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi pribadi dan keluarga kita. Shalom. Wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu.